Mereka sudah meluangkan waktu dapat membaca dengan kami semua. Kami bercanda kalau pulang tapi semua kami bercanda. Dan kalau yang Allah yang sudah menantangkan Tuhan yang dari tempat berbagi kasih dan air. Tuhan tetap terus menjaga menyertai dan bahkan memberkati hamba-hamba dalam setiap usaha pekerjaan kami. Dimanapun mereka tidak ada selalu sertai jaga oleh Tuhan dan pemeliharaan sempurna. Terima kasih Tuhan berikan jasmani kesehatan berbuat. Berkatkan roh. Terima kasih berkat Yesus dan kami percaya dan kami mereka mengatakan dan mengatakan sudah untuk 100 kali sesuai dengan janji. Terima kasih Tuhan pada saat siang dan melepaskan bekas Abraham. Juga atas kehidupan hamba. Sebentar lagi kami akan bersama saya dan mereka tiba di tempat itu dengan tidak kenal satu apapun. Waktu saudara dan kata saudara siapa hamba-hamba ini semua mereka boleh juga kembali di tempat kediaman mereka dengan tidak kenal satu apapun dan sudah membuka cita damai sejahtera daripada Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, anugerah dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Pada kesempatan hari ini biarlah Tuhan, setiap kami mengalami lawatan-Mu, dan Roh-Mu bekerja atas semua kami. Kami datang untuk memuji, menyembah. Hari-hari kami Engkau berkati. Kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Kami diberkati. Dan kami terus Tuhan Engkau bawa terus naik tinggi untuk mencapai semua kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti ruh
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagiku. Katakan seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu, demikian jiwa kami Tuhan rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
Kau berarti bagiku, Yesus. Kami panggil namamu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang ditinggikan selama-lamanya. Kau segalanya bagiku, kami nyatakan Kau segalanya bagiku. Sungguh kami menyatakan bahwa Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh kami mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar kami dapat menangkap semua isi hati-Mu Tuhan. Kami hanya fokus kepadamu Tuhan Yesus. Lewat hamba-Mu berbicaralah kepada kami semua. Memberkati kami semua. Dan Roh-Mu yang kudus menguraikan setiap kata demi kata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh dalamnya kasih-Mu Yesus bagi kami. Saat ku lemah, Kau beri kekuatan. Saat tiada jalan, Kau bukakan jalan. Yesus, Kau sumber hidupku. Saat ku jatuh, Kau mengangkatku. Saat ku sedih, Kau menghiburku. Yesus, Kau juru selamatku. Dalamnya kasih Yesus di hidupku. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Selamanya ku sembah Kau, selamanya ku puji Kau. Dalamnya kasih Yesus di hidupku. Amin Tuhan. Saat ku lemah, Kau beri kekuatan. Amin Tuhan Yesus. Saat tiada jalan, Kau bukakan jalan. Hanya Engkau Yesus sumber hidup kami. Kau sumber hidupku. Saat ku jatuh, Kau mengangkatku. Saat ku sedih, Kau menghiburku. Yesus, Kau
nyatakan selamanya Tuhan. Ku sembah Kau selamanya, ku puji Kau dalamnya kasih Yesus di hidupku. Dalamnya kasih Yesus di hidupku. Anugerah-Mu melimpah di hidupku. Selamanya ku sembah Kau, selamanya ku puji Kau, dalamnya kasih Yesus di hidupku. Dalamnya kasih Yesus di hidupku. Kami nyatakan bahwa anugerah-Mu Tuhan, Kamu melimpah di hidup. selamanya ku sembah Kau, selamanya ku puji Kau, dalamnya kasih Yesus di hidupku. Dalamnya kasih Yesus di hidupku. Dalamnya kasih Yesus, dalamnya kasih Yesus di hidupku. Sebab kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Sebab firman-Mu pesankan kepada kami supaya kami tinggal di dalam Engkau, hidup di dalam kasih-Mu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pesan, semua yang tercatat dalam kitab suci. Dan terima kasih Engkau beri kami hati untuk percaya, berpegang pada kebenaran firman-Mu, hidup jadi pelaku firman-Mu. Bimbing kami semua dengan roh hikmah, pengertian pengalaman yang benar akan Engkau, dan berfirman dan berkati kami lagi. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan, ajarkan kami pemahaman, dan karuniakan kepada kami hati yang taat, hati yang bisa menangkap akan setiap kehendak Tuhan. Angkat selubung-selubung, jauhkan kami dari kebodohan, jauhkan kami dari nafsu orang-orang muda, jauhkan kami dari nafsu-nafsu duniawi. Bebaskan kami dari semua belenggu dan dari segala bentuk kepahitan dan kekecewaan. Bawa kami masuk di dalam kemanisan hidup, hari-hari yang penuh masa depan, hari-hari yang menjanjikan, hari-hari di mana kami bisa menikmati kekayaan, kemurahan, dan kebahagiaan dari Tuhan. Kami bisa menerima dan melihat secara langsung kegenapan janji-janji Tuhan di dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Di permulaan ibadah 1 Januari 2023, Tuhan pesankan tentang penyingkapan profetik tahun 2023 bahwa untuk mencapai double portion berkat, untuk mencapai berkat-berkat yang Tuhan sediakan harus dicapai melalui ketaatan, taat kepada Tuhan sepenuhnya, dan harus setia, punya hati yang jujur, setia mengelola semua berkat-berkat dan kekayaan yang Tuhan percayakan. Supaya apa? Supaya semua yang Tuhan beri dalam hidup kita itu kembali memuliakan Tuhan. Dan ketika semua perbuatan hidup kita, bahkan keuangan, bahkan talenta, bahkan segala bentuk keterampilan dan kemahiran dan semua yang kita punya, kita semaikan di ladang Tuhan. Kita berkati pelayanan Tuhan, kita berkati seluruh bagian-bagian dari pekerjaan Tuhan, bahkan hubungan pribadi kita memiliki mesbah-mesbah dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menemukan kita sebagai anak-anaknya, sebagai kekasihnya, sebagai murid-muridnya, sebagai hamba-hambanya. Kedapatan setia, kita masuki triple blessing. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus juga mengingatkan kepada saya 2023, tahun 2023 ini juga kalau ditafsirkan di dalam bahasa daerah, artinya kamu masuk dalam lubang dan kamu harus perhatikan bajumu. Ngingip kong ngikon ngisang. Itu bahasa yang tadi Roh Kudus bisiki kepada saya. Kamu masuk dalam lubang ketika kamu tidak taat. Jadi ini melengkapi pesan Tuhan di 1 Januari 2023. Kamu tidak taat Tuhan, kamu pasti jatuh, kamu pasti masuk dalam lubang, kamu pasti masuk di dalam kebinasaan. Tapi kalau kamu taat,
Kamu akan lewati semua pencobaan, bencana, bahkan semua ramalan dunia, semua musibah dunia. Tuhan angkat kamu. Kenapa? Di tengah gelombang angin sakal, di tengah banjir, kamu bersama Yesus, kamu aman di dalam perahu Yesus. Dan perhatikan jubahmu, perhatikan pakaianmu. Pakaian dan jubah melambangkan perbuatan hidup. Tuhan ingin kita sesuai pesan 1 Januari 2023 untuk hidup setia, hidup jujur, hidup berkualitas, dan semua kesempatan hidup ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai semua berkat-berkat keuangan, keberhasilan, Tuhan sudah transformasi hidupmu dari miskin jadi kaya, dari hancur yang gak punya apa-apa, bahkan keluarga mau hancur dipulihkan. Engkau lupa diri, engkau masuk lagi di dalam kebiasaan perbuatan hidup yang penuh dengan dosa. Pada akhirnya kesempatan kedua tertutup dan engkau kembali lagi hancur seperti yang dahulu. Sangat sedikit di dalam kehidupan ini orang bisa melewati kehancuran kedua, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Karena binatang saja tidak mau jatuh di dalam lubang kedua kali, apalagi manusia yang punya akal budi. Terlebih lagi mereka orang-orang yang punya Tuhan, satu kali jatuh mereka tidak akan mau jatuh di lubang yang sama lagi. Mereka akan menjaga hidupnya dengan hati-hati. Jikalau dulu miskin, sekarang diberi Tuhan keuangan. Keuangan itu mereka akan kelola dan mereka akan kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Jikalau dulu terpuruk, keluarga mau hancur, dipulihkan Tuhan, mereka akan jagai kebahagiaan keluarganya. Dan jikalau dulu hidup tanpa Tuhan di dalam kegelapan, hari ini mereka punya Tuhan, mereka tidak akan perjualbelikan Tuhannya. Mereka tidak akan mempertukarkan misi, kepercayaan, visi, dan semua kepercayaan, tanggung jawab dari Tuhan dengan apapun. Sebab mereka tahu ini adalah harta terpendam yang dikaruniakan selagi kita hidup. Oleh karena itulah hari ini kita masuki satu tema seperti yang Roh Kudus bisiki dan ilhamkan kepada saya. Kita mau belajar cara diberkati. Kenapa Bapak Ibu? Banyak kali dalam kehidupan ini sering kita jumpai dalam konseling-konseling, bahkan di dalam keluhan anak-anak Tuhan. Kenapa ya aku ikut Tuhan kok hidupku tambah susah? Kenapa hidupku seperti ini? Apa salahku? Apa dosaku sampai anak-anakku berbuat dosa seperti ini? Sampai keluargaku hancur, sampai bisnisku berantakan. Apa salahku sampai aku tertipu? Ada banyak sekali kita hendak mencari berbagai jawaban dari Tuhan. Kita coba berbagai cara untuk menemukan solusi. Nah, hari ini Roh Kudus akan bentangkan cara-cara Tuhan, diajarkan secara sederhana, supaya hidup kita ketika kita pahami, kita temukan jawaban Tuhan, kita lakukan, pasti kita diberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran Tuhan lebih dulu di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai yang ke-40. Lukas 6 ayat 37 sampai 40. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula sesuatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Amin. Haleluya, amin. Bagian yang pertama, cara diberkati Tuhan adalah perubahan manner, perubahan perilaku dan sifat manusia lama kita. Kitab suci seperti yang dipesankan Tuhan Yesus dikatakan janganlah menghakimi. Seringkali kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita lupa kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Anak-anak gelap, anak-anak dunia kerjanya cuma menghakimi, ngelihat kejelekan orang, tidak bisa terima kelebihan orang, penuh dengan persaingan, penuh dengan perlombaan duniawi, kecongkakan mata, hawa nafsu. Semua perlombaan dunia itu tidak usah lagi menjadi bagian hidupmu. Belajarlah punya penguasaan diri, self control, bertenang, punya jiwa yang tenang. Tidak semua hal
langsung keluar dalam diri kita, karena semua yang tidak terkontrol keluar. Jadi roh menghakimi, dan itu jahat di mata Tuhan. Bahkan semua hal yang ingin kita sampaikan kepada siapapun, kita filter, kita uji, dan kita mulai memetakan yang pernah terjadi dalam kehidupan hingga hari ini. Mana yang layak kita perkatakan, mana yang layak kita sampaikan, mana yang bagian-bagian kita harus abaikan. Karena di dalam hidup ini tidak semua hal harus kita urusi. Kita tangan aja dikasih Tuhan terbatas, hanya punya 2 tangan. Jari tangan cuma 10, paling hebat 12 kalau dikasih kelebihan, mungkin 2 kelingking, 2 jempol. Kaki 2, mata 2, hidung lubangnya 2, telinga juga 2, badan satu unity seperti ini cuma 1. Tempat tidur dikasih Tuhan, mau dibikin 1000, tuh tidurnya juga 1. Mobil mau dikasih kekayaan jutaan mobil, tuh yang disetir cuma bisa setir 1. Jadi kita mesti menyadari pada akhirnya hidup kita akan menemui 1 kali 2 kuburan. 1 kali 2 berakhirnya semua nafas hidup di kuburan. 1 kali 2. Pemahaman inilah harus kita sadari. Orang bijak itu lebih senang ada di rumah duka, lebih senang di tempat-tempat rumah sakit daripada di tempat pesta. Kenapa? Karena di tempat-tempat rumah duka, tempat-tempat rumah sakit, dia melihat kesudahan segala sesuatu, bahwa dirinya pun tidak luput dari kesudahan segala sesuatu. Karena itu dia akan menjagai dirinya. Dia lebih fokus mengurusi dirinya daripada menghakimi saudara-saudara seimannya, menghakimi orang lain, Bapak Ibu. Dikatakan, janganlah kamu menghukum. Seringkali dalam hidup ini kita tidak sadar, kita mengikat diri pada rantai-rantai absintus karena pergaulan rohani yang rusak. Kita kemudian yang tadinya baik kemudian terpola, ikut kerusakan pergaulan rohani, sosialita rohani yang rusak. Jadi semua perbuatan dosa kita kompromi, kita permaklumkan. Ya, kita akhirnya menganggap bahwa yang berdosa, semua yang kotor itu hal biasa. Sementara yang kudus ketika disodorkan Tuhan, kita menjadi sesuatu yang asing terhadap hal-hal yang itu. Padahal Tuhan sedang memanggil kita untuk bertobat. Karena itulah ketika roh absintus ini menggerogoti hati nurani, menggerogoti jiwa anak-anak Tuhan, mereka tidak sadar, mereka terikat menjadi orang-orang yang mempraktekkan sihir. Mereka disihir dan mereka menyihir. Pada akhirnya mereka tidak sadar, mereka lah penyihir-penyihir hidup di dalam kehidupan rohani. Mereka membuat kehidupan ini jadi tidak adil. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Mereka karena disihir kemudian membenci saudara-saudara seimannya tanpa pernah tahu dan mengenal dan tanpa menguji segala sesuatu. Mereka benci hanya oleh karena sebaran perkataan negatif yang muncul dari pergaulan rohani, dari sosialita. Bahkan cuma nguping omongan rohani yang negatif, yang penuh fitnah dan perkataan yang tidak terpuji. Hatinya mereka gelapkan. Mereka memilih untuk menghukum. Kitab suci pesankan kepada kita, jikalau kamu membenci saudaramu, kamu sudah jadi pembunuh. Anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa semua ini ada tuntutannya dari Tuhan, karena firman itu akan menghakimi. Jadi alangkah baiknya di tahun 2023 ini kita mulai mengkoreksi diri. Jangan benci saudara seiman, jangan benci keluargamu, jangan benci siapapun. Engkau diberi Tuhan pilihan, hak bebas. Tetapi membenci tidak pernah akan menjadi pilihan. Bahkan disudutkan pun tidak boleh memilih untuk membenci, karena konsekuensi punya hati membenci itu akan berakhir menjadi penyakit, kemiskinan, dan kehancuran hidup. Menjauhi pergaulan yang rusak, menjauhi bolak-baliknya saudara seiman yang memang troublemaker, yang punya roh anjing, yang punya kebiasaan buruk yang menularkan hal yang tidak terpuji, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan membenci dia. Benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Itu diajarkan kitab suci Bapak itu. Karena itulah bersikaplah adil, jangan menghukum siapapun di dalam hidup ini. Menghukum bukan berarti, ayo mana tanganmu aku pukul, mana kakimu aku pukul. Membenci itu sudah menghukum, kata Tuhan. Dikatakan juga, ampunilah. Ampunilah bicara tentang bukan aku sedang ngampuni dia loh, ya. Tapi perbuatannya tidak menyatakan dia mengampuni. Aku nggak benci suamiku, tetapi kok nggak mau lagi tinggal serumah. Aku nggak benci istriku, tetapi kok tidak pernah mengasih nafkah, kok tidak pernah memberi kasih sayang, tidak memberi kasih mula-mulanya.
aku enggak, ini kok sama orang tua aku biasa saja. Sebagai anak yang tidak berbakti, perbuatan hidupmu diperhitungkan Tuhan jadi kutuk. Karena itulah, apapun kekurangan orang tuamu, engkau harus bisa memakluminya. Kenapa? Karena untuk lahir ke dunia ini semuanya ditentukan Tuhan, dikaruniakan Tuhan. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim mana, dari papa siapa, dari mama siapa. Karena itulah ketika kita menerima kodrati kasih karunia dilahirkan, tetapi saat kita hidup kita punya pilihan untuk memilih. Saat kita hidup kita bisa mengubah semua hal karena otoritas dari Tuhan. Ketika papaku pemabuk, ketika papaku penjudi, ketika papaku tukang main perempuan, ketika papaku narkoba, ketika papaku tidak pernah menyayangi keluarganya dan istrinya, aku memilih untuk tidak melakukan semua itu. Karena semua itu bertentangan dengan firman dan semua itu kutuk. Dan ketika kita memilih untuk mengubah jalan hidup kita, hak kesulungan Tuhan masuk. Dan setiap orang yang menerima hak kesulungan, berkat Abraham, Ishak, Yakub sampai generasi Yusuf akan dikaruniakan kepadanya. Berkat keuangan yang datang dari dunia, berkat kedudukan, berkat jabatan, berkat otoritas, bahkan berkat yang paling termasyhur, terhormat dari rumpun keluarganya, Tuhan limpahkan. Oleh karena apa? Kesadaran untuk memperbaiki keturunan. Karena itulah dalam kekristenan ini kita harus menyadari ketika kita sudah dilahirkan. Jadi kita dalam kekristenan ini lahirnya 2 kali. Yang pertama lahir lewat rahim seorang wanita. Yang kedua rahim bumi, yaitu dibaptis. Jadi kita punya kesadaran yang lebih. Kenapa? Karena ketika lahir dari rahim seorang wanita, kita memperbaiki garis keturunan keluarga kita. Tapi saat kita lahir dari rahim bumi, kita memperbaiki tatanan kehidupan dunia, yaitu hidup di bumi seperti di sorga. Kita jadi terang Kristus, kita jadi saksi Yesus, kita hidup jadi garam Yesus, kita hidup untuk memberkati sesama, kita menyelesaikan garis hidup kita, kesempatan hidup yang Tuhan beri untuk menyemaikan berkat-berkat Tuhan, untuk jadi berkat bagi banyak orang, memasyurkan nama Tuhan lewat hidup kita. Dan kitalah Injil Yesus yang terbuka untuk semua orang bisa melihat betapa luar biasanya, betapa manisnya, betapa indahnya punya Yesus dalam kehidupan ini. Haleluya. Kemudian dikatakan juga bahwa kamu harus berilah. Berilah merupakan suatu bentuk terobosan manusia dalam. Jangan pelit. Orang kikir tidak masuk surga. Kamu boleh makan semua hasil jeripayahmu, tidak ada siapapun yang melarang, tidak ada siapapun yang bisa untuk menghakimimu, tidak ada siapapun bisa menuntut, karena setiap orang memang harus menikmati hasil jeripayahnya. Tapi ketika semua engkau nikmati dengan egois, mengabaikan semua yang Tuhan sodorkan di depan matamu, mengabaikan panggilan Tuhan dalam sanubari hati nuranimu, engkau mengabaikan suara Tuhan di dalam telinga rohanimu, apa yang dilihat oleh matamu yang Tuhan sodorkan kau abaikan. Nah, engkau jadi kikir, jadi pelit, jadi jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena engkau hanya untuk dirimu. Dan pada akhirnya di hari tuamu, di hari sakitmu, di hari malapetakamu, Tuhan akan tutup mata, tutup telinga, dan mungkin Tuhan akan tutup banyak orang sekitarmu untuk tidak peduli engkau. Kenapa? Karena kejahatan yang kau buat, oleh karena keegoisan yang kau taburkan, oleh itulah yang kau semaikan, yang engkau tabur di dalam hidupmu. Engkau tuai di hari malapetakamu, di hari susahmu, di hari penyakitmu, di hari kemalanganmu. Ada banyak orang tidak mengerti jalan-jalan kebijakan ini. Oleh karena apa? Karena menganggap bahwa hidup ini akan 1000 tahun lagi, dan menganggap bahwa hidupnya itu akan kuat selama-lamanya dan semua itu kekal. Seisi dunia ini akan berakhir. Kitab suci berkata bahkan bumi ini akan digulung seperti gulungan kertas. Yang kekal itu adalah firman Allah. Setiap orang yang hidup dan tinggal di dalam firman, setiap orang yang memilih hidup jadi anak-anak Yesus, anak-anak kesayangannya, akan hidup kekal di dalam kerajaan Yesus. Karena itulah kita belajar untuk hidup sesuai Tuhan perintahkan, memberi, hidup bermurah, mendengar kesusahan orang, mendengar kebutuhan hamba-hamba Tuhan, mendengar panggilan Tuhan dalam pelayanan, mendengar misi Tuhan, mendengar kabar baik Tuhan. Jangan tunggu-tunggu, semaikan, taburkan, dan ikut ambil bagian di ladang Tuhan yang subur.
Saya katakan di ladang Tuhan yang subur, yaitu pelayanan yang sudah dikenal bobot bibit bebetnya, yang sudah teruji, yang sudah kita panuti, yang kita tahu kualitas kehidupan orang-orang yang dipercayakan mengelola semua yang kita semaikan, yang kita tuaikan itu. Kita beri semua kepercayaan itu dan kita tahu semua itu dikelola dengan tepat dan sesuai dengan hati Tuhan. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa seluruh bagian hidup kita ada hal baik di masa depan, ada tuaian besar yang siap sedia seperti deposito surgawi, deposito dunia merupakan gambarannya. Kapanpun di hari susah kita, di hari kemalangan kita, pertolongan Tuhan tersedia. Oleh karena apa? Selagi kita hidup, selagi kesempatan ada, kita melakukan perintah Tuhan, kita menabur hal-hal yang baik di dalam kehidupan. Ini Tuhan pesankan kepada kita, Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab bagian demi bagian yang dikatakan ketika kamu memberi, bagian yang kamu beri itu kembaliannya melebihi yang kamu beri. Kenapa dikatakan takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar? Tuhan memberi limpah-limpah. Tuhan membalas dan mengembalikan tuaian limpah-limpah sesuai dengan yang engkau tabur. Apa yang engkau semaikan dalam kebaikan, apalagi didasari ketaatan oleh perintah Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, itu akan lebih lagi, Bapak Ibu. Itu dahsyat di dalam kehidupan. Nah, saya pernah melihat suatu contoh di suatu daerah dalam suatu pelayanan. Saya saksikan beberapa kali hal ini di dalam mimbar-mimbar Tuhan, bahwa karena dikaruniakan pelayanan khusus seperti ini, jadi saya melihat suatu pemandangan oleh keluarga dalam Tuhan yang membawa saya untuk melihat seorang wanita usia tinggal tulang kulit di Jawa Timur. Ini sudah tidak bisa mati tahunan, dan saya dengar cerita anak cucu mantunya sudah habis-habisan untuk mengobatinya dan nggak bisa meninggal dan tidak bisa buat apa-apa. Lalu saya periksa, ternyata jembatan kehidupannya putus. Dan ketika putus, lalu saya berdoa, Tuhan memberi saya beberapa pernyataan profetik. Kemudian saya juga berdoa, meminta belas kasih Tuhan. Saya melihat tangan kemurahan Tuhan, lengan Bapak yang penuh kemuliaan itu menyeberangi arwahnya. Dan sesuai dengan apa yang Roh Kudus bisiki, langgal hari jamnya. Dan ini terkonfirmasi dari seorang gembala sidang di Jawa Timur. Ibu ini akhirnya meninggal dunia. Meskipun almarhum Suhu Sindu Belian, Suhu Feng Shui terkenal itu berkata kepada saya, "Bro, ojo gitu. Kamu merusak tatanan langit, bro. Orang itu layak menderita karena jahat di masa mudanya." Sudut pandang berbeda. Kalau saya tidak terfokus kepada yang mau meninggal dunia, saya juga terfokus kepada yang masih hidup, anak punya. Dan karena dikaruniakan kepada saya suatu sikap hati kasihan. Miskin itu tidak enak, menderita itu berat. Belum tentu banyak orang datang sekitar kita ketika hari proses yang berat itu ada. Bersyukurlah engkau bila di hari penderitaanmu, oleh karena banyak orang mengelilingi engkau di hari sakitmu, di hari pencobaan, di hari kecelakaan, di hari kemiskinan, di hari keterpurukan, ada orang-orang yang mendampingi engkau. Itu karena apa? Oleh karena engkau sudah menabur hal baik di masa lalu. Dan tidak banyak hamba-hamba yang punya karunia khusus bisa hadir di masa-masa krisis seperti itu. Tetapi ibu ini bertemu dengan saya, dan saya seberangi pulang dan meninggal dunia. Saya merasakan bahwa hidup ini, semua bahkan bagian-bagian dari apa yang disebut pengalaman di balik pelayanan, harus menjadi peringatan bagi kita semua umat Tuhan, pelajaran bagi kita semua, bahkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan bahwa selagi hidup jangan berbuat jahat. Berubahlah mannermu, perilakumu, sifat manusia lamamu, karena dengan engkau berubah, berkat Tuhan datang dalam hidupmu. Dengan engkau berubah, masa depanmu berubah. Dengan engkau menjadi seseorang yang dilahirkan kembali, jadi ciptaan baru di dalam Kristus, rumpun garis keturunanmu pun akan mengalami pembaharuan dan akan direformasi, akan mengalami transformasi dan akan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa pesan Tuhan jelas sekali. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Hari-hari ini kita harus melihat, bahkan kitab suci pesankan para pemimpin, lihat akhir hidup mereka. Yang dicontohi itu adalah iman mereka.
Dengan demikian ketika kita melihat akhir hidup mereka, dan kita tahu bahwa ada banyak, kalau kita mau terima perkataan-perkataan umat Tuhan, ada banyak contoh yang tidak jadi berkat. Tetapi itu tidak jadi alasan untuk kita melanggar firman, bahwa semua perkataan negatif di balik contoh-contoh yang buruk ini bukan membenarkan diri kita untuk melanggar firman. Kita harus belajar di balik kebutaan itu. Kita jangan jadi orang buta. Orang bijak memperbaiki apa yang salah yang diperdengarkan kepadanya, apa yang dia lihat. Orang bijak selalu punya suatu hal yang besar dalam dirinya, karena orang bijak itu orang besar. Dia mengubah segala sesuatu yang salah, dia memperbaiki sesuatu yang keliru, dan dia menjadikan bagian-bagian dalam hidupnya untuk jadi contoh, teladan, dan berkat bagi banyak orang. Karena itulah bobot bibit bebet dalam suatu kehidupan rohani, baik itu mentor rohani, pemimpin rohani, saudara seiman, komunitas rohani, tempat kita bersosialita rohani, semua harus diuji bobot bibit bebetnya. Jangan sampai kita seperti Lot, istri dan 2 anak gadisnya, sebaik apapun, sesalih apapun kehidupan rohaninya, dikelilingi orang-orang yang bejat di Sodom Gomora, hati nurani, kata kitab suci, tersiksa. Dan di hari penyelamatan Tuhan, bahkan istri Lot masih tertinggal. Kenapa? Karena semua hal itu membuat dirinya terikat, menoleh ke belakang. Tuhan ingin kita fokus melihat ke depan. Ketika kita sudah mendengar panggilan Tuhan, sudah tahu panggilan Tuhan, menetap di situ, abaikan semua yang lain. Saya bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kenapa? Sejak saya lahir baru lewat mimpi supranatural sampai hari ini, guru terbesar dalam hidup saya adalah Alkitab dan Roh Kudus. Dan bacaan-bacaan rohani yang Roh Kudus pilih itu mengajari saya banyak hal dan percepatan. Dan saya bersyukur saya melihat anak-anak saya, bahkan saya melihat Bu Angel sendiri, istri saya, belajar langsung lewat hidup saya, karena saya belajar langsung dari Tuhan. Ada hal-hal yang dibedakan. Baru-baru ini kejadian 1 tahun yang lalu lah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kami kedatangan tamu, seorang gadis dalam Tuhan. Kemudian ada janji sarapan pagi dengan saya dan istri saya, Bu Angel. Kemudian tiba-tiba pagi itu saya berhalangan karena ada pekerjaan, lalu istri saya pergi jemput. Ketika dijemput, kemudian mau diajak Bu Angel ke tempat yang dituju makan, karena Bu Angel pamitnya sama saya mau makan di tempat yang dituju sesuai janji. Tiba-tiba anak gadis ini berkata, bisa nggak Cik, saya mau ketemu orang ini dan mau makan di sini. Bagi Bu Angel, pria ini adalah pria yang asing, belum dikenalnya, dan wanita ini masih gadis. Sebagaimana kami sudah komitmenkan di dalam hidup, bahwa hidup ini ada norma, ada etika sorganya. Tidak bisa sekarep dewe, seenak jidatmu, seenak udelmu, kamu buat keputusan, kamu langgar, dan kamu bilang kamu paling rohani, paling milik sorga, kamu paling kudus, tapi perbuatan hidupmu tidak mencerminkannya. Lalu Bu Angel bercerita ke saya dan berkata, maaf ya, Cece tidak ikut. Kenapa? Karena Cece pamit dan izinnya sama suami itu makan di tempat yang dituju sesuai janji. Tapi kalau kamu rubah, kamu mau ketemu dengan orang yang Cece sendiri gak kenal, dan ini laki-laki, dan ini bukan bagian dalam kehidupan yang kita kenal karib, mohon maaf Cece tidak ikut. Jadi istri saya pilih pulang ke rumah, nenteng sebungkus nasi uduk. Seorang istri memilih tidak makan enak, tidak kumpul dengan orang asing, apalagi melanggar etika orang lain jenis duduk sama-sama, dia lebih memilih pulang bawa nasi uduk sebungkus berdua dengan suaminya. Ini manner yang dari sorga. Ini perilaku terpuji. Inilah yang menjadi jawaban bagi banyak orang yang menghakimi, bahwa lihat mannernya sampai tahap ini. Dan ketika engkau dulu menghakimi, coba engkau refleksikan dirimu. Sudahkah engkau mencapai moralitas sorga seperti ini? Sudahkah engkau mencapai hati manner setia seperti ini? Sudahkah engkau memahami bahwa dalam hidup ini bukan karena enak, bukan karena populer, menguntungkan, bukan karena banyak uang, kemudian di sana engkau dapat mengambil banyak kenikmatan duniawi, tetapi engkau lebih memilih menyalipkan dagingmu. Engkau lebih memilih setia, tidak populer, tetapi itu adalah norma etika surgawi. Adakah engkau mencapai tahapan itu? Haleluya. Nah, Bapak Ibu, bagian kedua kita lihat sama-sama. Lukas 16 ayat 10 sampai yang ke-12. Injil Lukas 16 ayat 10 sampai 12, demikian Tuhan berfirman.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bagian kedua, cara yang Tuhan ajarkan supaya kita diberkati adalah hidup jujur dan setia. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata Injil mencatat, menasihati, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mengukur segala sesuatu itu bukan yang wah-wah, yang wih. Yang kecil diukur lebih dulu. Karena itulah banyak kali di dalam kekristenan ini kita terjebak dengan yang namanya kuantitas. 10 pengintai berkata sama, sepakat hasilnya bahwa mereka besar-besar, kita seperti belalang, kita akan dimakannya. Mereka raksasa, kita ini orang kecil, kita ini gak berharga, kita gak akan menang. 10 dalam suara sepakat berkata bahwa yang diperkatakan, yang dijanji Tuhan tuh gak mungkin punya. Ada 2 bersuara beda, Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Mereka berkata, jangan begitu, Tuhan kita lebih besar, janji Tuhan ya dan amin. 10 sepakat, suara lebih kuat, lebih keras dan lebih luar biasa, mau melempari mereka berdua dengan batu. Tuhan murka. Dalam murkanya Tuhan bersumpah dan firman-Nya menjadi sumpah. 10 orang ini gak masuk ke tanah Kanaan. Hanya 2 orang ini dan rumpun keturunannya Tuhan pilih. Dan benar Bapak Ibu, sampai lanjut usianya, mereka yang hidup jujur setia di hadapan Tuhan dan sesama ini, anak cucunya perkasa. Bahkan mereka perkasa bisa melihat kelahiran anak cucunya. Sampai lanjut umurnya masih bisa perang, masih bisa menggenapi janji-janji Tuhan di dalam hidupnya. Ini Tuhan pesankan untuk lanjut umur, untuk hidup di muka bumi ini bisa melihat generasi anak cucu cicit. Berlakulah jujur dan setia. Karena ini bagian-bagian yang ditetapkan di dalam kitab suci. Dan jujur dan setia juga berkaitannya dengan perkara-perkara uang, yaitu harta. Ini sulit untuk kita terbuka Bapak Ibu. Kenapa? Bicara soal uang ini sensitif banget. Kenapa? Karena semua orang perlu. Bicara tentang uang ini ada banyak orang, wah itu benar, sebagian tersinggung. Karena itulah kalau kita sudah bicara tentang harta dan uang, kita harus punya hati yang terbuka. Kenapa? Karena dengan hati yang terbuka, kita baru bisa melihat bahwa uang itu pun harus dalam tatanan Tuhan. Bahwa mengelola uang juga harus dengan hati Tuhan. Bahwa mengelola harta ini juga harus ada Tuhan di dalamnya. Kalau Bapak Ibu ragu pelajaran tentang ini, Bapak Ibu coba belajar nonton Hobbit. Di dalam suatu kerajaan, ketika mereka berjuang sama-sama, harta itu dijaga seekor naga. Dan ketika naganya diusir, dan kemudian ketika melihat kekayaan itu, semua misi visi itu terbuang sia-sia karena hati terikat dengan harta. Kemilau uang itu membuat orang lupa diri, Bapak Ibu. Saya berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin memperhamba diri kepada 2 tuan. Kita mau melayani Tuhan, tapi kita juga mengikat diri diperhamba oleh uang. Mari kita belajar dalam kehidupan ini mengelola uang. Kenapa? Karena di sorga, lantai sorga itu adalah emas. Jadi emas itu adalah injakan orang-orang kudus. Jadi kita di dalam kehidupan ini harus menyadari kodratinya bahwa uang itu adalah di bawah telapak kaki kita. Jangan sampai kita mempertuhankan uang. Jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Jangan sampai kita gila uang, cinta uang. Akhirnya seluruh perbuatan hidup kita isinya kejahatan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak bisa disuap. Dengan apa kita bisa menyuap Tuhan? Sisi dunia ini Dia yang ciptakan, Dia yang punya. Jangan berpikir kita berbuat dosa lalu kita aku ikut baksos,
Aku nyumbang baksos deh, aku ikut kegiatan rohani, tapi dosa kita jalan terus. Jangan berpikir bahwa semua itu jadi timbangan yang baik di hadapan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan sudah kirimkan suara pertobatan, Tuhan kirimkan panggilan-panggilan pertobatan, engkau terus abaikan dan engkau terus bermain di dua area, suam-suam kuku, dosa jalan terus, kesalehan, kejar popularitas, dan senang puji-pujian rohani, puji-pujian manusia. Engkau berpikir bahwa Tuhan menganggap segala sesuatu itu sepi. Nanti dulu akan datang masanya. Tuhan akan berurusan pribadi dengan engkau. Penghakimannya yang mengerikan, yang disebut dengan hari Tuhan, hari yang gelap, hari yang penuh kegemasan. Para pahlawan, teruna-teruna, orang-orang gagah perkasa tertunduk lesu karena hari Tuhan. Manusia tidak bisa tolong dirinya. Masa pandemi COVID-19 ini saja kita bisa belajar melihat uang tidak berdaya. Manusia tidak punya kuasa. Kenapa? Karena ketika seisi dunia di lockdown, lihat aja, semua area saling nutup diri. Bahkan kalau kita masih ingat dalam 3 tahun ini, semua kita setiap kali mau salaman aja takut, mau ketemu orang takut. Bahkan kalau keluar dari lingkungan, mesti pulang sampai rumah mandi. Bahkan ada di antara kita 1 hari mandi 10 kali. Kenapa? Karena takut terjangkit penyakit. Di hari Tuhan, hari menggemaskan, hari memahitkan itu, hanya orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, sukacita hidupnya tetap ada. Hidupnya melimpah dengan syukur, hidupnya melimpah dengan perlindungan Tuhan, hidupnya melimpah. Kenapa? Dia bisa melihat dengan nyata Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya, Tuhan menyertainya. Dan saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, belajarlah untuk tidak mengalah dan masuk neraka. Tidak mengalah dan masuk neraka. Ini pesan Tuhan. Artinya gini, Lot, kalau kita buka, kita telaah, kita perdalam, mengapa Lot dengan istrinya berbeda haluannya? Ketika sudah keluar dari Sodom Gomora, istrinya menoleh, Lot tidak menoleh. Kenapa? Ini sudah ada satu pertanda bahwa istri Lot terikat dengan Sodom Gomora. Lot masih mengikatkan dirinya di balik kehancuran, kegemasan, kegetiran, ketidaknyamanan, ketidaksukaan, banyak hal yang menyakiti hatinya di balik perbuatan dosa Sodom Gomora. Lot masih berharap pada Tuhan, sementara istri Lot tidak digambarkan mengenal Tuhan, malah menolehnya ke Sodom Gomora, berbalik jadi tiang garam. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, garam memang dituliskan di dalam kitab suci. Kita harus jadi garam. Apakah kita akan praktekkan dalam kehidupan kekristenan ini? Kita nabur garam kemana-mana. Karena baru-barusan ini ketika Jakarta di Desember dikatakan akan ada badai dan hujan besar, ditanggulangi dengan disemaikan garam di langit. Kalau mau nabur, tidak tanggung-tanggung, langsung aja masuk profesi di sana. Nabur garamnya di angkasa, Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu memahami, yang diutamakan Tuhan, garam itu bukan garam fisik. Dirimu itu jadi garam. Kamunya harus hidup benar lebih dulu. Karena doa orang benar besar kuasanya. Garam itu kamu bisa pindahkan laut ke langit, belum tentu bisa mengubah apa-apa, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau sudah menjadi garam, dengan 2 orang 3 berkumpul, 2 garam yang dikenan Tuhan ini berkumpul berdoa, dia bisa mengubah sesuatu. Bahkan langit pun bisa jadi laut, Bapak Ibu. Kenapa? Batu pun, kata Tuhan, bisa memuji menyembah. Bahkan keledai pun bisa bicara. Kenapa? Karena Tuhan ingin orang-orang benar dilahirkan kembali. Tuhan ingin orang-orang generasi jujur setia ini lahir kembali, tidak diperbudak oleh kerasnya seorang istri, dominannya seorang istri. Tidak, aku daripada ribut sama istri, ngalah. Maka nerakamu adalah istrimu. Engkau punya kehidupan otoritas raja, imam, nabi hancur. Kenapa? Engkau kompromi dan engkau memilih adalah daripada ribut. Dan demikian juga istri, engkau sudah menjadi Ratu Isabel. Engkaulah orang paling sebel, ya. Kenapa? Paling disebeli Tuhan di muka bumi. Kenapa? Engkau menjajah suamimu, engkau berkuasa atas suamimu, maka engkau sudah menghancurkan kodrati kitab suci. Padahal engkau baca kitab suci, engkau berpedoman hidup dalam kitab suci, tapi engkau lupa perbuatan hidupmu melebihi
semua kebejatan kitab suci. Kenapa? Engkau menjajah suamimu. Engkau tidak mengizinkan suamimu mengejar Tuhan. Engkau tidak mengizinkan suamimu bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau tidak mengizinkan suamimu mandiri di dalam Tuhan. Engkau atur semua menurut kepentinganmu. Yang engkau utamakan hanya keluargamu, keluarga suamimu engkau tinggalkan, engkau abaikan. Yang penting engkau punya kekayaan, punya kebahagiaan, saudara-saudara, ipar-ipar, masa bodoh. Maka ini Isabel, akhir zaman yang Tuhan peringatkan. Dan suami-suami, jangan mengalah masuk neraka. Ini Tuhan pesankan supaya ada transformasi. Jangan kamu masuk lubang. Dan ingatlah untuk berubah perbuatanmu. Sebab kamu bukan lagi dua tapi satu. Dan di dalam Tuhan harus ada transformasi keluarga. 2023 adalah masa untuk peperangan, masa untuk benturan keluarga. Dan untuk semua keluarga berbalik dalam tatanan surgawi. Untuk semua keluarga hidup menurut pengaturan kitab suci. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, melindungi istri, dan mereka berdoa dan Tuhan berkenan kepada suami istri. Dan suami istri menjadi papa mama yang menjadi panutan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya melahirkan cucu-cucu. Mereka mengelilingi meja makannya, mereka mengelilingi rumahnya, malaikat berkeliling berkemah di kediamannya. Anak cucunya lahir perkasa di muka bumi. Ini harus digenapi di dalam kitab suci. Ini Tuhan pesankan kepada kita semua. Haleluya. Mari kita lihat bagian terakhir. Yohanes 21 ayat 20 sampai yang ke-22. Yohanes 21 ayat 20 sampai yang ke-22. Murid yang dikasihi Yesus. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku kehendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Amin. Bagian ketiga, cara Roh Kudus, cara Tuhan supaya kita diberkati. Dipesankan supaya kita jangan usil, tapi taburkanlah kebaikan. Nah, suatu kisah menarik ini, satu gambaran, karena yang terjadi ini adalah bibit-bibit unggul untuk gereja mula-mula, calon-calon soko guru, di mana salah satu tokoh iman yang bernama Petrus melihat Yohanes, kemudian bertanya, apakah orang ini tidak mati? Yohanes adalah murid yang kerap kali karib dengan Tuhan. Dia adalah seorang rasul kasih, dan yang membawa pewahyuan di Pulau Patmos. Maka kita menemukan kitab Wahyu sebagai kitab panduan kedatangan Tuhan di akhir zaman. Petrus berkata, apakah orang ini tidak mati, Tuhan? Tuhan menjawabnya dengan bijak, mati tidak mati itu urusan Tuhan, kamu jangan urusi. Tidak usah usil, kamu fokus ikut Tuhan. Dirimu itu loh yang harus kamu urusi lebih dulu, manusia dalammu. Jangan ngurusi saudara seimanmu, jangan usil melihat kekurangan orang. Jangan iri melihat kelebihan saudara seimanmu. Tidak usah ingin jadi the champion, ya. Tidak usah merasa diri sendiri paling juara di dalam kekristenan ini. Belajarlah rendah hati, karena orang juara yang terbesar terkemuka itu malah jadi pelayan. Orang rendah hati itulah yang juara di dalam kekristenan ini. Pelayan-pelayan yang tersembunyi, hamba-hamba tersembunyi yang hidup jujur, murni, berkualitas, itulah champion-champion surgawi. Karena itu kita belajar dalam kehidupan ini. Kita harus benar-benar menabur kebaikan. Dengar kesusahan, kita diam-diam menyalurkan berkat dan menolong di kesusahan saudara seiman, bahkan orang-orang di luar Tuhan. Dan ketika kita mendengar suatu perkara yang kusut, dan ketika kita tahu ada uraian kekusutan jawaban di kita jangan diam. Karena kalau kita bicara nanti kita dimusuhi, nanti kita dibenci. Kebenarannya Tuhan titipkan padamu bukan untuk engkau tanam di bawah tanah. Engkau harus jadi seseorang yang menyatakan bahwa itu salah, yang benarnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita ini anak-anak Tuhan yang membawa damai. Karena itulah orang-orang damai itu akan mewarisi bumi. Kenapa? Karena kita berani melangkah. Kebenaran kita itu ada buahnya. Hidup kita itu dapat dikecap betapa manisnya Tuhan dalam hidup kita ini. Ini harus kita sadari, Bapak Ibu. Lihat, ketika segala sesuatu 3 tahun yang lalu, suara-suara Pak Johan khotbah mungkin beberapa kata terpotong. Saudara-saudara mungkin
lupa menyadari sudah tidak ada suara kokokannya. Sepulang kami dari pelayanan KKR Surabaya malamnya, dia masih menyapa kami, kemanisan, Miracle dan Elohim, ayam pelung dan ayam serama itu menyapa kami. Keesokan harinya dia sudah bersujud pulang sorga. Mau hari meninggalnya, seekor binatang ayam pelung saja menunggu Pak Johan, Bu Angel dan anak-anak pulang untuk menyatakan mau pamit pulang sorga. Di usia tuanya dia berkata goodbye, sampai ketemu di sorga. Bapak Ibu mau debat apakah di sorga ada ayam? Bapak Ibu naik ke sorga, temukan ada ayam apa enggak. Haleluya. Kemudian jarak 2 minggu, sahabat Miracle juga pulang sorga. Dan selama 1 bulan masih sisa 1 ekor burung beo tibi. Dia selalu berkata, Miracle Elohim. Dia rindu suara kokokan itu. Dalam hidup, binatang ada jadi berkat di dalam kehidupan The Johan Family. Dalam hidup ini, di rumah The Johan Family semua jadi kemanisan dan semua jadi indah. Bahkan saya tunjukkan di satu video. Ini Bu Angel, Rehwell dan anak-anak saya memberi nama Jarwo. Kenapa? Bibirnya tebal. Halo Jarwo. 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 Ayo, mau kemana kamu mau? Ya, lihat. Dan kalau Bapak Ibu datang ke rumah Pak Johan, nanti kalau main sama Jarwo, ini dia generasinya Yohanes Pembaptis. Dia bisa membaptis dari akuariumnya. Beberapa relasi datang dari Surabaya itu dibaptis langsung. Ya, dia bisa ngebaskan ekornya, air itu iprat, membaptislah dia. Ya, lihat, binatang-binatang aja jadi berkat bagi kami tuan rumah. Kita yang punya akal budi di muka bumi ini harusnya jadi berkat bagi Bapa Surgawi. Harusnya kita menyukakan Tuhan. Dia akan rindu seperti Adam dan Hawa, setiap hari datang mengunjungi. Saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, hari ini dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan ini, kita berubah, kita mengikuti nasihat Roh. Tuhan kerap kali datang ke keluarga kita, datang ke rumah kita, di setiap mesbah kita, saat teduh kita, saat kita baca firman, di hari-hari hidup kita, di setiap detik hidup kita, Tuhan ada serta kita. Dan saya berdoa dalam anugerah Tuhan yang besar, ketika engkau mendengar semua nasihat Roh ini, engkau menaatinya, engkau patuh, engkau percaya dan melakukannya, berkat-berkat yang terbaik dari berkat Abraham, Ishak, Yakub, bahkan generasi Yusuf, bahkan berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan sepanjang kitab suci, berkat-berkat yang datang perjanjian lama, perjanjian baru itu turun atas hidupmu, atas keluargamu, anak cucumu, semuanya diberkati. Engkau akan melebar ke kiri, ke kanan. Semua kemah kediamanmu diperluas Tuhan. Bahkan anak cucumu menguasai perekonomian keuangan bangsa-bangsa. Anak cucumu jadi orang besar, bahkan anak cucumu dipakai untuk menjadi penentu kebijakan bangsa. Maka hamba berdoa di dalam anugerah Tuhan yang besar, semua berkat-berkat kehidupan ini mengalir bagi semua saudara-saudara seimanku. Haleluya. Dan sebagai bagian penutup ada 2 nasihat firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mau sampaikan 2 nasihat ini sebagai penutup. Yang pertama, Matius 12 ayat 36 sampai 37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini Tuhan Yesus pesankan bahwa kata-kata kita jangan sembarang ucap. Mulut ini jangan meleter sembarang ngomong. Kenapa? Karena Tuhan berkata, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Artinya apa? Di hari penghakiman nanti ada pertanggungjawaban perkataan. Jadi mulut ini jagai, ucapkan kata-kata baik, ucapkan kata-kata berkat, ucapkan kata-kata firman. Mulut ini pakai untuk memberkati, pakai untuk berdoa, pakai untuk jadi perkataan nasihat. Mulut ini loh Bapak Ibu, kuasai lidah ini. Karena lidah ini Tuhan pesankan di hari penghakiman akan berhadapan dengan Tuhan. Jagai lidahmu, jangan usil. Jagai perkataanmu, jadilah pendamai.
Jangan jadi duta-duta iblis yang menebarkan fitnah-fitnahan. Jangan jadi duta-duta iblis, roh-roh abstintut keluar dari lidahmu. Berhenti atas semua itu. Karena lidah ini menggambarkan hatimu, menggambarkan manusia dalammu. Jagai dirimu, kuasai dirimu, tenanglah jiwamu. Setiap perkataanmu adalah perkataan yang datang dari Tuhan. Haleluya. Dan bagian penutup Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata perut, Bapak Ibu, keperluan hidup kita, dapur kita, keuangan kita, sembako hidup kita, deposito hidup kita, tabungan hidup kita ditentukan oleh hasil bibir. Mulut ini ternyata merupakan kunci dari kekayaan hidup. Mulut ini ternyata merupakan kunci dari keuangan hidup. Mulut ini ternyata merupakan kunci dari kesehatan. Mulut ini ternyata merupakan kunci mukjizat Tuhan. Karena itulah, ucapkan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, dan mulut ini pakailah untuk selalu menyebarkan kabar baik dari Tuhan. Dan ternyata dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakan, jadi banyak ngomong itu akan banyak sekali makan buahnya. Banyak ngomong sia-sia, hidupmu makin sia-sia. Banyak ngomong kutuk, maka hidupmu akan terkutuk. Banyak mengumpat, banyak bersungut-sungut, maka engkau akan terus dihukum. Banyak menghakimi diri, mengasihani diri sendiri, engkau akan terus terpenjara di dalam kemiskinan, kegagalan, kebodohan, dan kegelapan hidupmu. Karena itulah, sadarilah bahwa semua cara Tuhan ini sudah Tuhan bentangkan bagi kita jadi berkat. Di tahun 2023 ini, jangan masuk ke pelubang yang sama seperti yang pernah terjadi di dalam hidupmu. Jangan jatuh di dalam dosa yang sama. Jangan berlaku seperti orang pelit, tapi jadilah orang yang bermurah, yang mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, orang yang setia melakukan kewajibannya, yang setia melakukan perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Jangan kompromi. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan pastilah orang yang menjadi pelaku firman. Janganlah engkau melakukan segala sesuatu menurut apa yang dibutuhkan keluargamu. Karena pada hari penghakiman yang dituntut pribadi-pribadi, jangan kalah dan masuk neraka. Itu Tuhan pesankan. Jangan demi kebutuhan istri, anak-anak, jangan demi kebutuhan suami dan anak-anak kemudian engkau mengalah masuk neraka. Tapi bertahanlah jadi pelaku firman yang setia. Karena orang yang setia dan jujur, orang yang melakukan firman Tuhan, yang punya manner surgawi, tersedia harta di sorga, dan pintu gerbang sorga siap menyambut kedatangannya di hari akhirnya. Dia akan selesai dalam kekuatan yang dari Tuhan. Dan setiap perkataan yang telah disampaikannya, yang telah diucapkannya, itu menjadi momen yang terus mengingatkan dan menolong dan memberkati banyak saudara seiman. Di hari akhir hidupnya, namanya disebut Tuhan dipermuliakan. Sebab ketika kita mengingat orang-orang benar, berkat Tuhan dialirkan. Dan sampai anak cucumu, berkat yang engkau taburkan hidup sebagai orang benar ini terus dialirkan. Karena setiap namamu disebut, anak cucumu diberkati. Karena setiap namamu dikenang, Tuhan dipermuliakan. Dan kembalian berkatnya bagi orang-orang hidup, anak cucumu akan diingat Tuhan, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Dan apa yang hari ini kau tabur akan kau tuai tak berkesudahan sampai generasi keturunanmu. Tetaplah setia di jalan Tuhan ini. Tetaplah setia melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Bahkan Tuhan ingatkan juga, naikkan volumenya. Pajak aja naik, penghasilan aja naik. Dan apa yang sudah engkau semaikan, melangkah sedikit untuk Tuhan, naikkan angkanya 2 kali lipat. Lipat gandakan semua yang kau semai buat Tuhan. Dengan demikian engkau punya hati yang lega, bahwa engkau tidak terikat. Dan kalau makin dinaikkan Tuhan berkat kapasitas kekayaan hidupmu, berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu, makin kau semaikan. Dengan demikian Tuhan melihat bahwa engkau memang hanya mengikatkan dirinya kepada sorga, mengikatkan dirinya kepada Yesus Tuhanmu. Berbahagialah engkau, berbahagialah istrimu, berbahagialah suamimu, berbahagialah anak cucumu, diberkatilah engkau. Dan kita akhiri ibadah online ini. Pastor William saya akan tutup di dalam doa. Kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa, untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita
sudah mendengar pesan Tuhan pada ibadah awal tahun tentang penyertaan profetik tahun 2023 bahwa dibutuhkan ketaatan untuk mencapai double portion berkat, dan kita harus memiliki hati yang setia untuk mengelola berkat-berkat dan keuangan dari Tuhan supaya mencapai triple blessing dalam kehidupan. Dan hari ini kembali Roh Kudus singkapkan kepada kita cara diberkati. Marilah kita mencapai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan hidup jadi berkat. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan sehati berdoa di hadiratnya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karirmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandakan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.